Bebas berpendapat adalah kebebasan dalam berbicara maupun mengungkapkan sesuatu tanpa ada batasan tertentu. Ketika seseorang sudah merasa bebas dalam berpendapat, maka akan menumbuhkan masyarakat yang jauh lebih demokratis. Pendapat tidak hanya disampaikan melalui lisan seperti pidato, tetapi juga bisa loh disampaikan melalui tulisan. Contohnya seperti apa sih? Nah, sebelumnya pernah tidak sih kalian membaca sebuah pokok tulisan dalam sebuah surat kabar maupun majalah? Seperti ini maupun ini. Pernah membacanya? Apakah surat kabar hanya tergeletak begitu saja di meja tanpa dibaca? Atau yang lebih parahnya lagi, surat kabar dijadikan sebagai bungkus kacang maupun bungkus kado? Waduh. Nah, jadi kedua tulisan yang sudah ditampilkan tadi adalah tajuk, rencana, atau editorial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama apa itu pengertian dari tajuk rencana maupun ciri-ciri, sifat, dan ragam informasinya. Simak dengan baik materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Siapkan catatannya dan jangan lupa siapkan pertanyaannya ya. Karena di akhir nanti kita akan sama-sama berdiskusi mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Permasalahan yang sedang hangat dalam masyarakat dapat ditemukan dalam editorial atau tajuk rencana. Masalah yang sorot tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Nah, masalah yang sorot tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah, perkembangan situasi sosial dan politik, peristiwa tertentu dalam masyarakat, atau tokoh berpengaruh. Dalam menyoroti sebuah masalah, redaksi mungkin menyetujui, menolak, memberikan alternatif, atau memberikan bahan renungan bagi pembaca. Tajuk rencana berisi opini dari redaktur mengenai permasalahan yang sedang hangat dalam masyarakat. Jadi, ketika permasalahan tersebut terjadi, yang sedang hangat-hangatnya terjadi dalam masyarakat, redaktur akan mempertimbangkan berbagai masalah-masalah yang terjadi tersebut, membentuk suatu opini yang tujuannya untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Biar lebih paham, di sini Ibu akan memberi satu contoh kasus yang pernah hangat-hangatnya terjadi di masyarakat. Seperti korupsi bansos COVID-19. Nah, ketika kasus tersebut menyeruak di tengah-tengah masyarakat, maka berbagai macam tanggapan masyarakat mulai bermunculan. Di jagat media sosial Twitter pernah trending topik di sana, kemudian muncul berbagai macam meme-meme lucu yang menyindir kasus tersebut, pelaku dari kasus tersebut. Nah, itu adalah tanggapan beragam dari masyarakat di Indonesia. Nah, redaksi mulai membuat sebuah tulisan tajuk rencana mengenai kasus tersebut sehingga mewakili suara-suara dari masyarakat dan memunculkan tanggapan beragam dari masyarakat itu yang mampu membuat masyarakat tersebut bertindak lebih lanjut dalam menilai kasus yang sedang terjadi itu. Karakter dan kepribadian pers terdapat dalam teks editorial. Teks editorial mencerminkan golongan pers media tersebut berasal. Nah, berdasarkan golongan pers, teks editorial itu terbagi menjadi tajuk rencana pers papan atas dan tajuk rencana pers papan bawah. Nah, yang pertama, tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hati-hati. Karena tajuk rencana pers papan atas tersebut memiliki nama dalam tanda kutip, maka cenderung berhati-hati agar tidak mempengaruhi persnya tersebut. Yang kedua adalah normatif, yakni lebih mementingkan nilai-nilai. Nah, yang ketiga cenderung konservatif. Konservatif di sini memiliki arti bahwa bersifat cenderung bertahan, tidak kemana-mana. Nah, yang keempat menghindari pendekatan kritis yang tajam karena lebih berhati-hati tadi itu kan, makanya
Pendekatan kritis yang tajam itu lebih ditekankan untuk tidak digunakan, untuk dihindari. Nah, yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, sementara ciri-ciri dari tajuk rencana pers papan menengah ke bawah itu ialah kebalikan dari ciri-ciri tajuk rencana pers papan atas. Keduanya saling bertentangan satu sama lain. Nah, kemudian ada sifat teks editorial. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Misalnya media massa harian, mingguan, mingguan, atau bulanan. Nah, yang kedua adalah isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca. Yang keempat, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Nah, yang terakhir adalah ragam informasi dalam tajuk rencana. Yang pertama adalah isu aktual dalam media informasi. Karena tajuk rencana itu menjadi sarana informasi dan edukasi bagi publik atau pembaca, maka tulisan yang harus disampaikan itu harus bersifat aktual atau benar-benar terjadi. Nah, yang kedua adalah pendapat disertai argumen dalam teks editorial. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen. Nah, yang pertama, argumen berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, argumen itu tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Yang keempat, argumen disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Yang terakhir, argumen disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Nah, ragam informasi yang ketiga yaitu saran terhadap isu faktual. Teks editorial memuat saran redaktur terhadap suatu masalah yang dibahas. Nah, unsur-unsur tersebut berupa menghindari emosi dan prasangka negatif, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak terbelit-belit, sehingga saran mudah dipahami. Nah, yang terakhir adalah menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Nah, jadi bagaimana? Apakah kalian sudah memahami mengenai apa itu tajuk rencana? Nah, jika belum paham, kalian boleh mengirimkan pertanyaan dan nanti akan kita diskusikan bersama di forum nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.